Saya bawa adik-adik pergi ke minimarket, terus takut kurang teh uangnya teh, karena kan mau beli nugget 2 terus takut kurang. Ya pernah lah ada di titik itu waktu itu. Terus kenapa kita menggayat salah satu bintang tamu yang sangat luar biasa juga, yaitu ada Teh Ade Astri. Seru nggak? Seru banget. Yang isinya tuh full daging, dalamnya teh gaji teh, pas dibuka teh gajian. Tapi saya gajian nggak suka. Kalau gaji bulanan nggak apa-apa. Oh iya. Karena kebetulan hijrahnya dari KPAK menuju Garden Space ini kan kebetulan KP yang paling pertama. Menurut saya pribadi usaha satu aja udah bisa balik modal pun udah alhamdulillah, karena kadang kita teh usaha teh maju tapi itu teh batinnya teh aya atau enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warginet, gimana hari ini kabarnya? Apakah bahagia? Harus sih, bahagia mah harus. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu berbahagia, selalu baik-baik saja dan juga selalu banyak uang pastinya. Amin. Selamat datang kembali di podcast Suara Garut ID. Di episode kali ini bersama saya Lisna Gustiani dalam segmen Bincang Bisnis. Nah, warginet, di Bincang Bisnis kali ini kita akan ngobrol bareng salah satu pelaku bisnis yang mana ini tuh ternyata setelah aku cari tahu tidak hanya bergerak di satu bidang, warginet. Pasti penasaran ya. Nah, salah satunya itu warginet, ada yang udah tahu belum sih? Aka Garden and Space. Pastinya ada yang udah tahu kan? Nah, pasti warginet penasaran nih, gimana sih caranya membangun sebuah bisnis? Gimana sih, apakah ada tantangannya? Aku tuh takut gagal, nah caranya gimana? Bari ini mas, nah bisnisnya bukan cuma satu bidang aja. Tipsnya dong, triknya dong. Nah, kita akan ngobrol nih langsung sama ownernya dan juga sama tim marketingnya. Dimana di sini kita beruntung sekali sudah kedatangan Teh Nisa yang mana akrab disapa Teh Ica dan juga Kang Dadan. Beliau ini adalah owner dan juga dari tim marketingnya. Langsung saja kita sapa Teh Ica dan juga Kang Dadan. Teh Akang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Iya, sebelumnya Agak-agak sedikit mapeg. sedikit emang nih cuaca yang Lagi musim. Udah mengkhawatirkan. Iya. Tapi semoga kita selalu diberi kekuatan, kesehatan. Amin. Tidak menyurutkan semangat kita untuk Iya, beraktivitas betul. ya. Sebelumnya nih Akang, terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Suara Garut ID. Oke. Tadi di jalan gimana nih? Lumayan sih perjalanannya agak-agak sulit dikit ya. Tadi sempat nyari-nyari juga gitu kan. Salah ketik sana. Gimana sih? Aku nanti mana? Tapi seru. Ini sebuah pengalaman yang sangat buat kami ini baru pertama kali hadir di podcast Suara Garut ID ini, luar biasa sekali. Terima kasih juga buat Suara Garut ID ini ya. Oke, ini Akang Teteh, sebelum kita lanjut nih membahas, sebetulnya saya sudah penasaran sekali nih tentang bisnis kok bisa ya, apa sih orang lain mau punya bisnis, aku kapan gitu. Boleh Sama belajar. Insyaallah ya. Greget deh. Iya. Akang Teteh boleh gak sih sapa-sapa dulu, bukan sapa saya sih, sapa warginet dan juga mungkin perkenalan diri dulu. Silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahratun Nisa. Saya owner dari Aka. Saya tinggal di Limbangan, di Garut Utara lah tepatnya. Di samping saya ada marketing. Oh iya, perkenalkan nama saya Dadan Ramdhani, tapi nami panggung mah Kiwei Ceper ya. Jadi buat seluruh wargi-warginet jangan sampai lupa ya, karena di sore kali ini mungkin
kita baru kenalan juga sama warginet dari Suara Garut ID ini gitu. Pokoknya sampurasun aja buat semuanya. Iya. Oke. Kita sudah kenalan nih sama Teh Ica dan juga Kang Dadan. Atau tadi nama panggungnya siapa Kang? Kiwe Ceper. Dabi mah penek gitu. Oh gitu. Tapi ini mau dipanggilnya siapa nih? Kiwe aja. Kiwe. Oke, Kang Kiwe dan juga Teh Ica. Oke, langsung saja ya kita mungkin akan berbincang tentang bisnis yang sudah sangat bikin saya dan warganet penasaran nih. Ngobrolin tentang nama nih Teh. Nama dulu ya. Boleh. Aka. Saya tuh penasaran kenapa namanya tuh Aka gitu. Dikasih namanya tuh. Siap. Oh, Aka. Iya. Kalau Aka Siapa? sendiri ya, saya aja yang jawab. Oke. Kalau Aka sendiri itu dari filosofinya sih dari salah satu dari keluarga ya. Dari keluarga Aka sendiri itu berasal dari nama Al-Kausar. Al-Kausar. Yang berarti kan itu sebuah keberkahan yang sangat luar biasa, yang sangat melimpah. Tapi ini karena kebetulan Teh Nisa ini adalah generasi yang ketiga di keluarga Al-Kausar ini. Dari cikal bakal Al-Kausar ini yang pertama itu dari keluarganya, pertamanya jualannya dari busana. Berkembang biaklah atau berevolusi sampai ke sembako juga ada nama Al-Kausar gitu kan. Tapi kebetulan Teh Nisa ini adalah tergolong Genjet ya. Genjet itu sekarang apa milenial? dua-duanya lah. Masuk dua-duanya. Dua-duanya ya. Terus berevolusi lah itu, berevolusi menjadi biar supaya simple gitu kan, biar cepat-cepat ditangkap sama orang tuh apa sih? Nah, kita ngambil dari kata singkatan itu Al-Kausar, A sama K-nya aja gitu. Seperti itu, Pak. Oke. Ternyata warganet nama Aka itu dari Al-Kausar ya. Terus juga ini merupakan apa ya? Bisa dibilang perusahaan keluarga ya. Dan Teh Ica ini merupakan generasi ketiga. Generasi ketiga. Nah, karena tadi Akang sempat menyinggung tentang ada di bidang busana ini itu. Sebetulnya Aka itu bergerak di bidang apa aja sih Teh? Boleh mungkin disebutkan satu-satu? Jadi sebelum ketika nenek di busana, terus orang tua di sembako, ini mungkin agak menyimpang lah. Biasanya kan kalau orang tua zaman dulu ya, kalau udah fokus satu usaha teh satu aja itu terus. Nah di 2014 lulus sekolah, orang tua nawarin mau kuliah atau mau ngurusin bisnis. Kebetulan ada satu bisnis dari keluarga, dari orang tua yang enggak jalan lah sama karyawan. Nah itu di sepeda. Sepeda. Iya. Jadi 2014 saya mulai bisnis toko sepeda dulu. Gitu. Setelah toko sepeda jalan 4 tahun lah. 2018 April kita punya snack Aka dulu. Karena ngelihat di masyarakat di rumah. Terus juga itu bisa tergolongkan melihat awalnya ya, waktu snack itu awalnya melihat para ibu-ibu sering ngerumpi nih. Belum sepamiliar sekarang yang namanya UMKM. UMKM itu ya daripada ibu-ibu ngagosip gitu kan para dugu di golodognya gitu kan, lebih baik sekarang yuk orang bikin kegiatan gitu. Seperti itu. Awalnya kayak gitu. Inspirasinya di situ. Kebetulan ada di daerah sana juga ada kayak ibu-ibu yang suka bikin elod lah kalau keripik kaca lah kalau ini mah, tapi warnanya hitam ya. Di daerah Limbangan teh ada. Jadi kita sama para ibu-ibu janda di sana. Kasihan. Jadi aku bikin snack agak lumayan rame sih dulu 2018 teh. Udah sempat keluar juga jualan di Jepang. Sempat di Korea juga gitu. Cuman di pertengahan malah kepincut sama apa tuh? HP kita teh gitu. Jadi si Aka teh pertamanya namanya teh snack Aka dulu. Snack Aka. Pertengahan akhir bulan 2018 kalau nggak salah itu teh kepincut KP yang lagi rame di Garut Kota. Udah mulai naik nih 2018 teh KP. Kita kepincut bukalah KP. Jadi kita tinggalkan si snack teh gitu. Fokuslah di KP. Dia itu baru kecebur mungkin ya. Dari snack kecebur di FMB itu. Oke. Gitu. Alhamdulillah lah.
Nah teteh tadi kan kata teteh tuh kepincut dengan KP. Nah jadi itu tuh yang snack itu benar-benar ditinggalkan atau maksudnya tuh tetap berjalan, cuman mungkin teteh nggak fokus di sana gitu. Iya, awalnya sempat seperti itu. Percaya ke orang lah, si snack teh dijalanin sama. Tapi lama-kelamaan emang terabaikan karena 2018 teh KP teh lumayan rame lah. Lagi budak-budaknya ya. Membludak sampai 2 jam. Ya, nggak tahu bakal seramai itulah si KP teh, kirain teh bakal ya. Dulu mah kan menunya juga sebelah kayak gitu. Gitu. Jadi kirain teh tidak akan membludak sih dulu teh. Oke. Selain itu teh ada lagi nggak? Misalkan AK apa nih ya? Ada. Apa ada teh? Setelah itu 2022 kita buka toko baju juga. Toko baju. Iya, ada di pasar di Limbangan. Terus nah ini sih yang membuat saya ada di titik sekarang. Dulu 2022 tuh kita sempat viral juga. Rame lah bakso Aka. Oh, bakso Aka. Iya, alhamdulillah sampai ada 5 cabang waktu itu. Banyak investor yang mau masuk yang kayak gitu, tapi kita tahan-tahan karena ini juga kita baru di bakso, baru nyoba. Emang sih kalau lihat backgroundnya mungkin saya udah punya KP lama 2018. Ketika 2022 pindah ke bakso, alhamdulillah mungkin udah ada bayangan kali ya di FMB seperti apa. Jadi pas di bakso teh alhamdulillah kita teh bisa BEP atau balik modal dalam jangka waktu 50 hari. 50 hari. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah dalam jangka waktu 50 hari. 50 hari bakso. Makanya banyak orang yang pengen franchise. Sebenarnya yang franchise itu lebih dari 10 yang pengen teh. Cuman kan kita baru juga ya teh, baru awal juga di bakso. Jadi ketika banyak yang mau franchise kita tuh tahan-tahan. Oke. Nah, teh kan itu banyak sekali ya teh apa sih bisnisnya di bidang-bidangnya berbeda. Nah, kan untuk tadi tuh yang snack itu oke lah inspirasinya dari ibu-ibu gitu ya. Terus teh KP karena tahun-tahun itu banyak lagi rame KP gitu ya. Nah, kalau untuk bakso kok bisa sih gitu kepikiran mau buka bakso? Iya, itu pertanyaan setiap orang. Kenapa sih? Kenapa bakso? Ide-ide Kembali lagi itu kok bisa muncul kembali gitu? lagi ke jebur itu gitu. Enggak, terutamanya gini, kalau di KP teh saya pribadi emang kalau orang ya biasanya kalau punya KP dia teh suka nyari ini saingannya yang mana. Oke. Dipapai lah cari-cari ini rasanya gimana. Nah, kalau saya mah orang yang masalah makanan mah nggak terlalu, malah excited tuh saya tuh tiba di baksonya. Kalau ada bakso yang viral pasti dijuk-juk di mana dijuk-juk Dari lah, sebuah gitu. hobi. Gitu. Awalnya emang orang-orang sekitar saya pada tahu lah emang sesuka itu saya ke bakso. Nah, dari situ emang di daerah Limbangan teh jarang ada bakso yang isinya tuh full daging. Dalamnya teh gaji teh pas dibuka teh gajian. Tapi saya gajian nggak suka. Kalau gaji bulanan nggak apa-apa. Iya. Apa ya? Iya. Nah, terus-terusnya dari situ sih teh. Saya tuh nggak salah seorang cinta bakso tapi nggak suka bakso yang bergaji. Oke. Gitu. Jadi saya buatlah 3 bulan. Saya R&D-an ya terus gimana caranya bikin bakso gitu. Ya alhamdulillah sampai dapat lah di akhir bulan 2022. Oke. Nah, Teteh ngobrolin tentang bisnis nih ya, kan pastinya itu mungkin Teteh tuh sudah menghadapi atau melewati berbagai macam hal ya. Pastinya tidak mulus selalu gitu ya perjalanannya. Nah, Teh apa sih Teh pernah gak sih Teteh mengalami kegagalan? Terus boleh gak sih diceritakan kegagalan waktu Teteh menjalankan bisnis dari mungkin bisnis sebelumnya atau yang sekarang? Ya. Kalau kegagalan di bisnis mah ada ya. Ada beberapa inspirasi juga, gak boleh takut gagal gedenya. Kalau masalah gagal kita juga banyak sih yang gak jalan, dan walaupun sekarang dari 2014 ke 2024 ya 2025 lama ya. Kalau masalah up and down gagal mah aya wae teh usaha, tapi ini mah salah satu Abi pernah di pas Covid dulu teh menceritakan kasusah benernya. Don banget. Don banget. Don Pas banget. Covid KP harus tutup.
ingat kan ya semua Lockdown KP ya. lockdown ya. Musim-musimnya lockdown itu. PKPM Harus di rumah semua. Iya, Kita nggak boleh itu. beraktivitas. semua harus di rumah. KP didatangin polisi terus sampai tutup. Sepeda sama kan waktu itu pasti agak sepi, tapi di pertengahan pemerintahan harus olahraga, ingat gak sih? Ya. Nah tapi ketika Don bener teh bener-bener nggak punya uang, kalau harus diceritain mah dari Beri, biasanya ada uang karyawan harus dipulangin semuanya sampai bener-bener di dompet cuma ada 100.000. Terus ke Indomaret karena waktu itu tuh puasa, saya bawa adik-adik pergi ke minimarket, terus takut kurang teh uangnya teh, karena kan mau beli nugget 2 terus takut kurang, ya pernah lah ada di titik itu waktu itu. Oke. Tapi alhamdulillah pemerintahan waktu itu harus olahraga kan, jadi di sepeda itu alhamdulillah itu pertama kali sepeda benar-benar membludak banget teh. Jadi ketika down teh langsung kalau balas berkali-kali lipat lah. Tapi walaupun ya agak lumayan sulit lah di hari itu gitu. Tapi alhamdulillah pemerintahan teh Bagus. menjawab doa-doa gimana nyatanya ketika harus olahraga waktu Covid teh dan harus banyak bersepeda waktu itu ya. Alhamdulillah sepeda itu langsung membludak dan alhamdulillah sampai sekarang terus terinspirasi lah. Oh, emang usahanya kayak gini gitu. Emang kadang ketika yang tadi saya bilang orang tua mah kan fokusnya satu usaha di situ, terus Abi yang keluar dari jalur nyobain itu, nyobain ini, nyobain itu gitu. Kalau tadi balik lagi itu kan downnya ya, kalau masalah gagal kita juga sempat beberapa buka angkringan, buka ayam di Garut Kota, angkringan juga di Garut sempat kita buka. Cuman ya gitulah, tutup, ada gagalnya, tapi ya itu nggak boleh menyerah lah, apalagi dicoba. Dan ya yang Teteh tahu mungkin saat ini ada di Aka Garden Space itu kan. Itu teh kita teh terakhirnya meninggalkan ayam Aka yang di Garut, ayam Aka sama angkringan Aka ditinggalin. Gitu, kegagalan mah itu sih. Oke, Wargina, jadi Teh Ica yang kita lihat hari ini di titik sekarang itu ternyata sudah melewati banyak hal gitu ya, tidak langsung ada di titik ini ya Teh ya. Teh Ica tuh udah melewati banyak hal yang kalau diceritain tadi juga aduh ya Allah sedih banget gitu ya. Nah terus yang bisa aku tangkap nih dari tadi cerita Teh Ica, kalau mau jadi pembisnis itu apa yang perlu, yang paling penting itu apa? Mental ya Teh ya? Iya, mental. Karena tadi Teteh bilang ini gagal, buka lagi ini, terus jangan takut gagal gitu, harus berani mencoba. Emang harus berani mencoba sih. Ya kan kalau yang mentalnya udah ini mah udahlah ngapain, udah gagal terus gitu. Oke, nah itu berarti yang paling penting jadi pembisnis itu mental berarti. Mental benar-benar Teh. Oke, nah Teh sekarang kita mungkin boleh gak langsung aja nih ke pembahasan KP-nya ya, Aka Garden and Space ya. Oke, nah Teh kalau untuk cerita di balik Aka Garden Space ini, apakah yang tadi yang Teteh bilang yang katanya tuh karena lagi rame KP gitu, atau gimana tuh? Aka Garden Space. Jadi ketika dari 2022 di Baso sekarang kan saya survei kemarin teh ke Bandung, terus ke Jogja yang paling jauh, ya pokoknya disurvei Garut Kota. Mungkin emang segmen dari Baso sekarang agak, jadi kuliner mah gitu gening ya. Kadang yang rame sebelah, terus ada yang rame lagi apa, sudah kayak gitu. Nah, karena KPAK dulu kita namanya tuh KPAK teh sebelum ke Aka Garden Space, KPAK. Kita teh di Baso teh ya sama tim harus seperti apa nih usaha teh. Dan kalau ada di titik sekarang terus mah kan namanya manusia harus ada semangat baru ya. Jangan ada di zona nyaman terus lah gitu. Nanti ketinggalan kayak gitu. Nah, setelah disurvei emang grafiknya FMB di Baso teh agak menurun. Tidak terlalu ramai waktu Aka ramai tuh emang di kota lain Baso lagi naik-naiknya. Nah, pindah teh tadinya mah kita teh ke KP teh udahlah agak capek lah di KP karena kan KP teh menunya banyak, harus cepet dan lain-lain lah. Orang lapar mah teh ada telat dan lain-lain. Kalau Baso mah celup kan ya. Nah, tapi
karena sekarang momennya udah bakso udah agak turun, udahlah kita gedein kafe, tapi kafe yang benar-benar bisa menyuguhkan, ada live musik, ada bisa nobar, bahkan di Aka Garden Space bisa wedding juga, bisa ada ya buat meeting juga bisa. gitu. Jadi harus yang komplit lah. Itu juga survei gitu. Oh emang rata-rata di kota pun yang rame teh yang kafenya aktif, bukan hanya toh dagang jualan biasa aja, tapi orang-orang teh sekarang teh lagi pengen butuh hiburan kali ya. Jadi live musik dan lain-lain gitu. Jadi udahlah bismillah. Emang kita dari Limbangan ini hijrah ke Cibiuk, usaha biasanya kan di daerah Limbangan, usaha tehnya ke Cibiuk teh hal yang baru buat saya pribadi, tapi alhamdulillah berjalan sampai saat ini ya alhamdulillah rame lah. Mudah-mudahan seterusnya dan selamanya. Amin. Oke, nah Teteh, karena tadi Teteh dan Akang sempat membahas nih bahwa di Aka Garden Space ini kan bisa untuk wedding, untuk rapat, dan untuk nongki-nongki juga ya. Nah berarti ini tuh kalau ngobrolin konsep nih, berarti konsepnya tuh gimana nih? Ya kalau konsepnya sih lebih kita ke modern sekarang gitu kan. Okay. Terus kata tadi Teica bilang si Jalmi teh nggak cuman makan nongkrong udah gitu pulang. Enggak, kita menyuguhkan berbagai macam kegiatan-kegiatan di sana gitu kan. Kita juga akan berkolaborasi dengan berbagai macam pihak gitu kan, ataupun stakeholder yang ada di sana gitu kan. Jadi buat sebuah konsep di Aka Garden Space sendiri, gimana caranya supaya orang itu makan tapi ada dengan nuansa tenang gitu kan. Makanya kita dibikin konsep taman gitu, seperti itu. Terus kalau misalnya kita balik ke histori, kan dulunya cuman kita ada, kalau Aka nama kafe Aka dulu gitu kan, sebelum ke Garden Space itu dulunya kita momennya hanya foto-foto gitu kan, tapi sekarang momennya lebih dari foto gitu. Seperti itu. Oke, karena Teteh akan saya juga ya udah sempat ngepoin nih di Instagram. Ih, cek aku tuh emang nih enakan nih kayaknya buat nugas gitu. Iya. Kapan atau mampir ke sana? Nah terus jadi aku tuh kan kalau di Instagram aku udah liatnya, oh iya enakan gini. Nah aku mau lebih tahu nih fasilitas apa sih yang misalkan nanti aku kesana yang aku dapetin, wifi mungkin atau yang lainnya. Oke. Kalau fasilitas di sana ya kita udah sediakan fasilitas parkir. Banyak sekali sih. Kalau cuman wifi itu kita udah ada wifi gratis gitu kan. Terus juga live musik ada ya, gitu kan. Seperti itulah. Oke. Nah berarti untuk kafe Aka Garden Space ini dari 2000 berapa teh? Dari 2000 kalau kafe AK-nya dari 2018. Kan sekarang tuh ganti jadi Aka Garden Cafe ya. Yeah. Okay. Aka Garden and Space. Yeah. Dari 2018 sekarang baru ganti 2023. 2024 penghujung akhir tahun. Iya, karena aku juga ngepoin tuh mau grand opening ya. Iya. Dibahas. Sekarang atau nanti dibahasnya grand opening Boleh. Ya kalau misalnya kebetulan yang namanya Aka Garden and Space ini nanti tanggal 15 Januari gitu kan, 15 Januari. Tapi sebelumnya kita sudah melaksanakan atau kegiatan soft opening terlebih dahulu. Ya kita minimal kita pemberitahuan dulu lah kepada warga sekitar, kita sosialisasi sama warga sekitar. Bahkan kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya santunan seperti itu. Terus, nah kenapa kita agendain di Januari sekarang? Kebetulan ini awal tahun. Mudah-mudahan kan Aka tersendiri singkatan dari Al-Kautsar. Mudah-mudahan rezeki kita berlimpah di tahun sekarang. Seperti itu ya. Nah, seperti kata nama Al-Kautsar itu sendiri ya. Terus kenapa kita menggayat salah satu bintang tamu yang sangat luar biasa juga, yaitu ada Teh Ade Astri. Seru nggak? Seru banget. Mudah-mudahan terlaksana ya. Tapi itu udah pasti kita hadirkan Teh Ade Astri pada tanggal 15 Januari tentunya, karena melihat sikon dan konsep dari beberapa warginet mungkin ya, kita juga banyak sih yang request kita tuh sebelum membuat sebuah konsep, kita mendengar dulu kalangan yang di bawah tuh pengennya guysnya siapa sih gitu. Ternyata yang paling ratingnya banyak itu pengennya digerengsengkeun seperti itu. Tapi di balik itu juga kita kan halnya baru juga ya di daerah Cibiuk.
Terus kita juga membaca kultur yang ada di daerah sana. Kebetulan kita juga ada salah satu tempat wisata religi di depan kita, yaitu ada Makom Syekh Jafar Siddiq di sana. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di situ tidak bertentangan juga ya. Terus juga kita bisa berkolaborasi nantinya. Halnya untuk menarik para wisatawan untuk datang ke daerah situ, nongkrongnya di kafe kita, jauhnya di sana, seperti itu. Jadi nyaman-nyaman lah gitu kan, kita bisa berkolaborasi di sana. Baik, oke warginet, udah pasti masih penasaran kan? Nah, oke, 15 Januari dicatat ya, dicatat dulu 15 Januari. Nah, kira-kira di 15 Januari nanti nih di grand opening AK Garden and Space ini bakal ada apa aja ya? Nah, ada promo nggak sih? Ada diskon nggak sih? Nanti kita bakal bahas ya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus. Oke warginet, hai, kita balik lagi nih karena tadi kita lagi ngobrolin tentang grand opening AK Garden and Space. Terus karena tadi kita mungkin baru dapat informasinya tentang tanggalnya 15 Januari sama ada Ade Astrid. Terus ada apa lagi sih di 15 Januari nanti? Kita langsung aja tanya lagi ya sama mungkin tim marketing dari AK Garden and Space, yaitu Kang Dadan. Gimana nih Kang di tanggal 15 nanti? Kebetulan nanti tanggal 15 itu kita nggak gratis ya, tentunya nggak gratis, tapi karena kita kalau gratisnya sudah di soft opening kemarin. Nah, kebetulan kita ada tiketing, yaitu ada apa sih, VIP sama tiket reguler. Nah, cuman ada varian juga, harganya sih beda-beda ya gitu kan. Jadi buat seluruh warginet yang suka banget ataupun yang ingin digerengsengkan sama Teh Ade Astrid, mangga aja bisa langsung ke AK Garden and Space gitu kan. Terus juga ada, kalau misalnya ada promo, ada sih promo gitu kan. Nanti buat seluruh warginet dari Suara Garut ID ini bisa aja langsung datang ke AK. Atau bisa langsung via Instagram kali. Via Instagram, boleh di DM. Boleh di DM. Mana tuh Instagramnya tuh? Boleh di DM ya. Instagramnya gampang banget, cuman di @ AK Garden and Space aja. Seperti itu. Gitu, balik lagi ke kenapa tadi kan, kenapa berbayar teh? Karena kalau nggak berbayar, gimana bakal berbondong-bondongnya teh? Iya, betul. Takutnya kredit. Kita dari pihak kepolisian kita udah ngurus izin segala macam. Bahkan kalau digratisin, pihak dari polisi pun bakal kewalahan. Iya. Tahu lah ya, dangdut misalnya di mata masyarakat teh gimana joget apalagi gitu. Jadi kita teh kalau di tiket kayak gini lebih ke terstruktur kali ya, gitu. Terminimalisir lah gitu kan. Iya. Hal-hal yang tidak diinginkan. Karena barusan ya Teh Ica ngobrol tentang sudah diurus juga ya surat izinnya kayak gitu ya. Nah, ini persiapan untuk grand opening ini dari berapa lama sih? Kita kalau berbicara persiapan dari grand opening ini dari soft opening. Soft opening dari bulan November, Desember sampai sekarang gitu kan. Kita udah persiapan dan alhamdulillah juga ada beberapa brand yang berkolaborasi bersama kita gitu kan. Dan mudah-mudahan aja acara ini lancar gitu. Amin. Oke. Nah, terus sekarang nih Teh, kan di Garut itu banyak sekali ya kafe. Maksudnya kompetitornya itu banyak sekali. Nah, untuk AK Garden and Space sendiri nih, yang menjadi unik atau unggulnya itu apa sih? Selaku Teteh sebagai owner dan juga AK mungkin tim marketingnya. Mangga, Badi jawab. Sebetulnya gini ya, kalau AK tersendiri kompetitor boleh ada, tapi kita tidak beranggapan kita itu saingan. Tapi yang paling utama, yang paling uniknya di AK itu kita bisa berkolaborasi. Mau itu yang punya kafe ataupun bisnis di segala macam bidang, kita bersilaturahmi aja meskipun beliau itu kompetitor kita gitu. Saling support. Iya, soalnya kita sama-sama belajar juga gitu kan. Apa tadi dibilang sama Teh Ica, up and down-nya itu di mana gitu. Kita kan bisa saling tukar pikiran di sana gitu. Seperti itu.
Meskipun kompetitor teh di balik layar udah anggar ngomongkeun. Tapi enggak seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan akibatnya dari silaturahmi kita berbagai macam kompetitor gitu kan. Siapa tahu ya relasi kita kan semakin luas. Mudah-mudahan pelanggannya dia ada di sini, pelanggannya dari sini ada di dia. Seperti itu. Iya betul. Nah kan terus untuk mungkin kan kompetitor juga itu bisa dibilang sebagai salah satu tantangan mungkinnya. Betul. Maksudnya tuh Betul. kan kita juga tetaplah harus mungkin akan juga sebagai tim marketing tetap harus memikirkan gimana nih biar KP tetap ramai. Stabil. Iya, stabil. Minimal stabil lah. Minimal stabil. Nah selain itu kan tantangan yang lainnya tuh gimana tuh yang dihadapi sama KP Aka Garden and Space ini? Kalau kita tuh beranggapan nggak seperti di kota sekarang ya. Kita itu berada di daerah posisi paling ujungnya kota Garut lah, ada di wilayah bagian utara. Karena kebetulan hijrahnya dari KPAK menuju Garden Space ini kan kebetulan KP yang paling pertama. Bisa dibilang KP paling pertama dan paling dominan KP-nya. Terutama yang masih bertahan lah. Masih dari bertahan. 2018 Yang paling bertahan. Sampai sekarang tuh kan ya namanya usaha sama ya semuanya juga pasti ada naik turun dan sebagainya. Cuman untuk di Garut Utara mungkin yang masih bertahan dari 2018 sampai sekarang ya Aka ini mungkin itu salah satu yang tadi teteh berbeda sama kompetitor lain mungkin ya. Mungkin itu sih kita udah punya brand sendiri lah dari 2018. Tapi kadang orang juga ada yang bilang seperti ini teh. Masih tetap aja namanya KPAK bukan Garden Space seperti itu. Berarti kalau misalnya berbicara seperti itu, beliau itu salah satu pelanggan KPAK yang dari dulu seperti itu gitu. Betul. Okay. Nah, kan karena Akang kan tadi sama barusan itu bilang lokasinya itu di paling utara di paling ujung. Tadi itu kan bilang di Cibiuk ya. Cibiuk. Nah, kalau lokasi lengkapnya itu boleh gak sih di-spill di mana? Kebetulan itu Jalan Raya Lewigoong Cibiuk. Kalau nama alamatnya itu Kampung PR RT 01 RW 12 ya. Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut. Nah, gitu seperti itu. Oke, di Cibiuk ya. Cibiuk. Oke. Nah, untuk lebih info lebih lanjutnya tuh Warginet bisa kepoin di Instagram ya, tadi juga udah dibilang sama Akang. Nah kan sekarang kita ke pemasaran kan. Boleh. Kan Akang juga dari tim marketingnya. Boleh. Kan untuk strategi pemasaran sendiri ini di Aka Garden and Space itu gimana sih? Apalagi kan sekarang itu kita udah di era digitalisasi. Untuk pemasarannya di Aka Garden ini ada apa saja gitu? Ya, untuk pemasaran di era digital ya. Era digital ini kalau sekarang sih macam-macam gratis ya. Untung-untung gratis, emang gratis kan? Iya. Untuk pemasaran ada yang berbayar, ada yang enggak juga. Iya. Kebetulan juga kita berkolaborasi dengan berbagai macam media-media elektronik, media sosial, khususnya media sosial, terutama ada yang berada di wilayah lokal, mungkin ada yang di wilayah Garut Utara juga. Terus kalau misalnya untuk di era digital kita juga mempunyai dong yang namanya digital yang gratis seperti Instagram gitu kan. Kita mencoba menggait untuk promosi di sana aja gitu. Ya halnya di dalam menu-menu kita lah gitu kan. Terus juga apa sih yang dilaksanakan di kegiatan Aka Garden Space ini apa gitu. Saya seperti itu aja dulu gitu. Soalnya mungkin next setelah adanya grand opening ini mudah-mudahan kita bisa lebih naik lagi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di grand opening AK ini. Iya. Sesudah grand opening AK gitu. Seperti itu. Ya, Kang, ya. Oke. Nah, berarti kan untuk peran sosial media ini untuk pemasaran di AK Garden sendiri itu berarti cukup cukup berpengaruh ya? Ya. Mudah-mudahan ini sangat berpengaruh karena apa? Ini kan yang diminta oleh Warginet gitu kan. Awalnya dari postingan-postingan dari rekan-rekan yang sering berkunjung ke Aka Garden Space ini gitu kan. Siapa nih tadinya kan ada Afgan segala macam lah gitu kan, tapi yang paling dominan ini gitu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi awal pembuka kita dan menjadi keberkahan buat kita semua. Seperti itu. Banyak-banyak amin deh. Karena ucapan adalah doa, insya Allah. Iya, betul.
Oke, nah Akang Teteh mungkin saya tuh kan bisa ya kepoin di Instagram tentang menu-menu, tapi saya mau dong direkomendasiin barangkali nanti ke sana. Direkomendasiin mungkin salah satu menu yang best seller di Aka Garden and Space dari Akang mungkin atau dari Kalau menurut saya sih yang paling best seller itu ada sebuah minuman ya apa tuh? yang terbuat dari rempah-rempah yang sangat luar biasa. Wah, apa tuh? Apalagi Teteh kan sering aktivitas seperti ini gitu Iya. kan ya. Ada ginger fresh seperti itu Teh. Ginger Itu minuman yang dibuat dari ramuan khas alami. Oke. Gitu kan, ada kayu-kayuan seperti itu. Tapi kalau apa sih kayu-kayuannya nggak akan saya spill dulu ya. Yang penting rempah-rempah. Yang penting rempah-rempah ya. Rempah-rempah yang mana itu bisa menghangatkan tubuh kita. Apalagi buat Teteh yang sering aktivitas dan terus apabila nongkrongnya di Aka Garden and Space, suasananya tambah fresh gitu. Namanya kan ginger fresh, terus juga Teteh pasti fresh lah di sana. Apalagi yang sering banyak pikiran seperti itu. Yang sering banyak pikiran. Cocok tuh buat tim kreatif, cocok. Seperti itu. Oke, nah terus Teteh akan kalau Teteh sendiri itu hampir setiap hari nggak sih Teh ke Aka Garden? Karena hampir setiap hari karena kan rumah emang di Limbangan, aktivitas di Limbangan, sore ke Aka Garden. Karena emang harus tetap dikontrol sih Teh. Iya, Karena betul. beda katanya auranya kalau ownersnya datang. Iya. Oke. Nah, Teh mungkin Teteh juga pastinya sering melihat ya setiap hari mungkin tentang pengunjung atau pelanggan itu tuh kebanyakan remaja atau mungkin kayak keluarga gitu yang datang ke Aka Garden Space. Kalau Semua Aka sih kita Garden mah. Space tuh dari kalangan anak sampai dewasa ada. Masuk. Oke. Bahkan Bahkan mungkin dari makanan juga ya. Kadang kan kalau kafe itu identiknya misalkan kopi, ibu-ibu kan nggak masuk. Nah, kalau di Aka Garden Fest kita lebih ke cafe and resto kali ya. Oke. Kak, tapi iyalah gitu. tapi gini juga loh. Ini informasi buat warganet yang sangat luar biasa sekali ya. Soalnya kan kalau Aka Garden Space ini buat yang penting mah bisa masuk anak sekolah. Apa jajan anak sekolah tuh masih masuk di Aka Garden Space. Nah, itu sih yang dari dulu dipertahanin di image-nya KPAK lah anggapnya teh. Di Aka Garden Space walaupun mungkin ruangannya sudah berbeda dengan dulu, cara penataannya lebih modern, tapi kita tetap anak sekolahan harus masuk gitu. Oke. Masih tetap itu sih. Harga mungkin ya. Harganya cocok ya Iya. harganya itu. Jadi harganya dari mulai anak-anak sampai Dewasa. Berarti itu untuk tim marketing sendiri itu sudah sesuai target pasar kan? Sudah. Oke, berarti sesuai target pasar ya Iya. yang pengunjungnya. Soalnya kan kata saya bilang tadi ibaratnya kalau di kota kan udah lumrah gitu kan ya di kota, tapi kita harus melihat kultur di daerah itu seperti apa dulu. Iya, betul. Sakunya seperti apa dulu Iya, di daerah betul. itu. Jadi kita menyamakan aja sama kultur yang ada di sana gitu kan. Sakunya yang ada di sana juga seperti itu. Oke. Kan tadi tuh Akang sempat ngobrolin tentang kolaborasi ya. Nah, itu sekarang itu sudah berjalan kolaborasi atau mungkin akan Nah, kebetulan waktu kemarin kita kan waktu soft opening kita udah ngobrol sama stakeholder yang ada di sana. Ya. Ada berbagai macam Pak Kades ya. Pak Kades ngobrol-ngobrol emang cocok juga sih gitu kan. Terus saya juga udah ngobrol sama beberapa tokoh yang ada di sana. Ya, nggak apa-apa kan emang beberapa ratus meter lah kita masih jauh juga ke daerah buat pariwisata itu kan. Tapi mudah-mudahan hadirnya Aka Garden Space ini bisa juga menambah untuk wisatawan yang hadir di situ. Dan kebetulan titiknya itu kan kalau ibarat bilang yang namanya Cibiuk itu mau pemekaran untuk kabupatennya. Nah, baru hot isunya itu seperti itu. Saya juga belum tahu ya dibangunnya kapan, dibentuknya mau kapan gitu kan. Yang penting Aka Garden Space ini kebetulan Tanisa ini suaminya tuh orang Cibiuk asli. Orang Cibiuk asli dan kebetulan masih dekat sama pemerintahan Kecamatan Cibiuk. Jadi pas dibangunnya juga, wah ini posisinya sangat sentral sekali gitu kan. Yang akhirnya kok dekatnya sama makam, sama kecamatan. Terus kalau misalnya nanti beberapa tahun yang akan datang, ini sangat luar biasa gitu. Dan mudah-mudahan juga ini bisa membantu masyarakat yang ada di sekitar sana gitu. Ekonomi yang ada di sekitar sana gitu. Seperti itu. Oke. Nah, akan Teteh untuk harapan ya pastinya kan selalu ada harapan yang insya Allah mungkin nanti semoga terwujud gitu. Harapan Teteh dan Akang untuk Aka Garden Space atau untuk Aka, untuk perusahaan Aka ini seperti apa?
Kalau akak manajemen. Ya, akak manajemen. Akak manajemen. Kalau manajemen itu luas, berarti semuanya gitu. Silakan. Dari Tete dulu atau dari Tete Ana dulu, dulu? Ana dulu. Oke. Kalau dari Aka mah mungkin dari saya pribadi untuk Aka ya pengen lebih baik ya, lebih baik daripada ini kan awal tahun nih. Mudah-mudahan emang di tahun ini kita dapat pencapaian yang lebih dari sebelumnya. Terutama mungkin dari Aka Garden sendiri karena kan baru merintis lah, baru borojol mungkin ya. Ini mudah-mudahan di Aka Gardennya bisa lebih luas, bisa Amin. paling terutama sih dapat diterima di masyarakat. Menikmati makanan hidangan yang pelayanan yang kita berikan karena kan itu yang paling utama, kepuasan mungkin ya. Mudah-mudahan itu sih dapat diterima dan mudah-mudahan bisa dapat buka di cabang lainnya. Coba. Di Garut Kota. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan bisa buka lagi Aka Garden di mana gitu. Kalau saya sih cuman menambahkan aja ya. Kalau tadi harapannya, kalau saya sih cuman harapan Aka untuk kedepannya itu bisa lebih berkolaborasi bersama brand-brand lain juga gitu kan. Terus juga bisa kalau tadi menambahkan gitu kan untuk hadirnya Aka Garden and Space di Cibiuk ini mudah-mudahan bisa mengangkat semua para yang pengangguran mungkin ya bisa menjadi karyawan yang ada di sana. Seperti itu. Oke, Warginet, kita sudah banyak berbincang sama Teh Ica dan juga sama Kang Daden. Nah, Teh Akang sebelum kita mengakhiri nih, ada pesan gak sih mungkin yang pertama buat pelanggan setia Aka, kan tadi juga ya udah dibahas bahwa sekarang meskipun udah jadi Aka Garden and Space tapi masih aja ada yang bilang Aka Cafe. Ya, pesan untuk pelanggan setia Aka dan juga mungkin pesan untuk Warginet nih yang mau juga nih kayak Teh Ica mau buka bisnis gitu. Silakan. Kalau untuk yang mau buka bisnis mungkin ini ya, kalau tips kalau yang mau buka bisnis, apapun bisnis kalian, tetap harus satu sih, ada dalam perhitungan. Kadang kita kan yang lagi usaha teh biasanya teh jalan weh, batima kumaha engke gitu. Nah itu sih salah satu yang saya selalu ingat, harus benar-benar kontrol di mana kita berapa ini modal, kapan kita harus balik, harus benar-benar terhitung. Balik modalnya kapan? Kadang kan satu sih kalau usaha mah kadang Teteh atau Akang semuanya selalu lihat, oh toko si itu tutup, bangkrut. Nah, buah itu udah balik modal. Nah, karena usaha mah satu menurut saya ya, bukan pakar orang-orang ini. Menurut saya pribadi usaha mah satu aja, udah bisa balik modal pun udah alhamdulillah. Karena kadang kita teh usaha teh maju tapi itu teh batinnya teh aya atau enggak ada. Itu sih menurut Abi pribadi ya setelah sekarang berusaha gitu. Itu sih tipsnya dari aku buat kalian, mau usaha apapun kalian di bidang apapun harus terhitung modalnya berapa. Setelah modalnya berapa harus benar-benar dicatat, per harinya kita tuh dapat untungnya berapa. Itu yang paling penting dalam bisnis itu. Nah, makanya saya pribadi ada di titik itu, mungkin itu dihitung, walaupun tadi tokonya ada yang tutup atau apa, ini kita teh rugi, jadi tahu teh ini kita teh untung, bagus nih buka cabang lagi atau seperti apa. Itu sih kalau untuk yang mau bisnis mah. Kalau untuk pelanggan Aka, ya terima kasih sudah datang ke Aka Garden Space. Untuk pelanggan lama balik lagi. Mudah-mudahan semuanya bisa, kan jauh nih teh di Limbangan ke Cibiuk. Mudah-mudahan walaupun jaraknya menjauh 2 km menjauh tapi tetap datang ke Aka Garden Space. Beri masukan kami, mungkin kan karena usahanya teh ada aja, biar kami bisa mengevaluasinya. Kita menerima apapun itu gitu. Itu sih dari aku. Kang Dadan mungkin ada sama, kalau misalkan buat seluruh pelanggan mah cuman terima kasih aja gitu yang sudah
dari dulu sampai saat ini masih bertahan, bisa berkunjung di AK ya, di AK Garden Space, terus juga dari mulai AK KP sampai AK Garden Space. Terima kasih banyak seperti itu. Dan jangan bosan-bosan. Nah itu sih, jangan bosan. Jangan bosan-bosan untuk hadir. Kalau harus ada menu apa, kita menerima. Jangan bosan-bosan. Benar-benar kritik dan sarannya benar-benar emang tidak ada yang sempurna di FMB mah teh. Kelas apapun pasti ada aja. Oh ini kenapa datangnya lama dan lain sebagainya, ada aja lah ya. Netizen mah. Apalagi orang yang lapar lah, kita juga pasti pernah ke tempat lain. Tapi kita benar-benar menerima saran, kritiknya, dan biar kita tuh bisa mengevaluasi setiap bulan, setiap harinya apa nih yang harus di kekurangan kita kekurangannya gitu, biar warga sekitar ataupun penikmat AK tuh benar-benar nyaman ada di sana teh gitu. Ya walaupun kadang kita tidak bisa menerima semuanya karena kan pusing juga ya teh kalau menerima gitu. Tapi tetap kita harus evaluasi setiap hari. Oke, Warginet, gimana nih? Ternyata kalau ngobrol seru mah deh ya nggak kerasa kita teh ternyata udah panjang, udah banyak sekali yang kita perbincangkan, alhamdulillah. Nah buat Warginet nih tadi ya pesan dari Teh Ica mungkin yang mau memulai bisnis juga. Terus juga buat pelanggan setia AK tadi juga udah disampaikan sama Teh Nisa dan Kang Dadan, terima kasih. Terus teh jangan bosan-bosan gitu. Oke Warginet, semoga di perbincangan saya dengan Teh Ica dan juga Kang Dadan ini Warginet mendapatkan banyak sekali hal positif yang dapat diambil. Juga buat Teh Ica dan Kang Dadan, terima kasih sudah hadir di podcast Suara Garut. Mungkin sebelum kita tutup nih, apakah ada hal yang ingin disampaikan terlebih dahulu mungkin dari Teh Ica dan Kang Dadan yang belum tersampaikan? Kalau saya masih jangan sampai lupa jajan tiket nanti buat tanggal 15 aja. Tanggal 15 ya Warginet. Ya udah poin aja lah. Udah poin aja tanggal 15 jajan tiket tong hilap. Iya, tanggal 15 ya. Oke, Terima kasih kali Iya, sekali lagi terima kasih untuk Suara Garut ID yang sangat luar biasa sudah mengundang kami untuk hadir di sini ya. Mudah-mudahan Suara Garut ID tambah maju, tambah sukses ya. Tambah lagi apa sih yang masuk di sini gitu kan ya. Ya, seperti itu aja lah. Iya, terima kasih juga Kang Teteh sudah hadir di sini, apalagi Teh Ica dan juga Kang Dadan tadi sempat lagi ini ya, bukan kurang sehat maksudnya tuh badannya ya. Iya, kurang Teh Ica juga kedengeran ini dari suaranya. Bindeng ya. Tapi maksain datang ke sini. Terima kasih buat sharing sama saya sama Warginet juga. Terima kasih. Semoga lekas membaik Teh Ica, sehat-sehat dan bahagia selalu. Amin. Semoga kita bisa berjumpa lagi dan berbincang di lain kesempatan. Ya. Amin. Pokoknya di Antos di sana. Iya, insyaallah juga di sana ditunggu. Oke, buat Warginet juga nih, terima kasih yang udah menonton perbincangan saya dengan Teh Ica dan juga Kang Dadan. Buat Warginet jangan lupa untuk follow semua akun sosial media Suara Garut di @suaragarut.id. Juga jangan lupa follow sosial media dari AK Garden Space untuk info lebih lanjut. Jangan lupa 15 Januari beli jajan tiket. Oke, juga Warginet jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Suara Garut karena Warginet bisa menonton tayangan ulang dari podcast hari ini di YouTube Suara Garut. Buat Warginet juga yang mungkin punya informasi ataupun berita terbaru atau menemukan nih kejadian-kejadian di sekitar Warginet yang ingin di-up atau diberitakan di media Suara Garut, Warginet bisa hubungi nomor hotline kami di 0811220335. Nanti akan di-follow up sama tim redaksi kami. Baik, mungkin untuk episode hari ini sekian. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya Lisna Gustiani pamit undur diri. Suara Garut, suara Anda kami beritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.